Selamat malam saudara-saudari, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberavit Vos. Malam hari ini kita akan membahas tentang 3 tesis protestantisme itu yang dianut oleh protestantisme manapun di seluruh muka bumi, ya, tentang kekristenan pada umumnya dan mengapa mereka bisa terpecah. Hasil-hasil reformasi ini bisa terpecah-pecah karena ada sesuatu yang mendasar. Maka kita beri judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah sebagaimana yang mengalir di depan kita. Bagaimana? Tes. Ya, semangat drum. Oke, ya. Protestantisme dan relativisme moral. Sebuah trilema. Trilema itu artinya 3 pilihan yang sama-sama kurang menyenangkan. 3 pilihan yang, kalau dilema itu 2 pilihan, trilema itu 3 pilihannya. Protestan punya 3 pilihan, bagus ya. Bagus, mereka punya sampai 3 pilihan, itu kan bagus. Jadi, this is a trilemma of Protestantism. Ya, trilema sebagai orang Kristen. Bagaimana jaringan? Oke, aman. Lanjut, gas. Nah, alasan terbesar saya berpikir bahwa Protestantisme itu terletak di jantung relativisme, ya, terletak pada jantung relativisme, to the core, adalah ini. Orang-orang Protestan itu berada dalam posisi canggung dengan mengatakan bahwa seluruh tatanan kekristenan sekitar tahun 1516 dan sebelumnya, kalian semua salah memahami kekristenan. Ini sebenarnya tesis dasar, posisi dasar Protestan. Seluruh kekristenan sekitar tahun 1516 dan sebelumnya, 1500 tahun sebelumnya. Kalian semua, wahai para kudus, para martir, semuanya kalian salah memahami kekristenan. Ini berarti bahwa mereka harus sampai pada salah satu dari 3 kesimpulan yang tidak menguntungkan. Ya. Karena seluruh tatanan kekristenan sudah salah, 1500 tahun itu salah, menurut Paus Deki minimal, adalah bahwa mereka harus sampai pada salah satu dari 3 kesimpulan yang tidak menguntungkan. Yang pertama, bahwa tidak ada kekristenan yang otentik sebelum tahun 1517 Masehi. Bahwa kekristenan telah menghilang begitu saja dalam kemurtatan besar yang melenyapkan 100% orang Kristen. Ya. Itu tesis yang pertama dan sangat absolut, ya. Yang kedua adalah bahwa satu-satunya orang Kristen otentik selama periode ini sangat bersifat rahasia tentang iman mereka. Dan mereka semacam bersembunyi, orang-orang Kristen ini bersembunyi. Dan ini tesis yang sedikit lebih ramah. Ya. Dan yang ketiga adalah bahwa tatanan kekristenan sekitar tahun 1516 dan sebelumnya itu cukup baik. Artinya oke lah untuk keselamatan, tetapi masih membutuhkan reformasi. Jadi cukup baik, teori cukup baik, ya. Nah, saudara-saudariku, tidak satupun dari solusi ini yang memuaskan kita. Ya. Tidak satupun dari solusi ini memuaskan. Ya. Yang pertama, ada kemurtatan besar. Yang kedua, ada orang Kristen kecil yang tersembunyi. Dan yang ketiga, Kristen sudah cukup baik, tetapi masih butuh reformasi supaya lebih baik. Nah, kita akan melihat pandangan pertama, yaitu pandangan yang disebut total global apostasi. Lalu berikutnya remnant teori atau teori sisa. Dan yang terakhir kita akan membuat beberapa poin umum tentang teori good enough, kekristenan yang cukup baik. Ya. Nah, kita lihat pandangan Protestan pertama, kemurtatan global total. Pandangan pertama ini mengharuskan Anda untuk sampai pada kesimpulan yang benar-benar aneh dan anti Alkitab. Ya, di mana Kristus berkata, "Aku akan selalu bersamamu sampai akhir dunia." Matius bab 28 ayat 20. Dan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Yohanes bab 14 ayat 18. Melainkan akan memastikan bahwa Bapa mengutus Roh Kudus untuk menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes bab 14 sampai ayat 16. Dan untuk mengajarkan kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes bab 14 ayat 26.
Sehingga gerbang neraka tidak akan menang melawan gerejanya yang didirikan di atas batu karang Petrus. Matius bab 16 ayat 17 sampai 19. Ya. Penting. Pandangan Protestan 01 ini biasanya hanya dipegang oleh Protestan yang paling anti Katolik. Ya. Tapi juga oleh orang-orang Mormon dan saksi-saksi Yehova. Ya. Mengharuskan kita percaya bahwa beberapa saat tidak lama setelah itu, setelah para rasul, gereja dan memang seluruh gereja jatuh dari iman, fallen. Bahwa Roh Kudus tidak memelihara satu orang pun, bahwa tidak ada sisa dan lain-lain. Saya pernah mendapatkan pernyataan seperti ini dari Bishop Joshua Tewu. Ya, menurut dia setelah para rasul semua orang tidak tahu Injil yang benar. Kayaknya Deki nggak ada paus Deki juga berpendapat demikian. Ya. Di bawah pandangan ini kita ditinggalkan, ya, pandangannya seperti ini, kita ditinggalkan sebagai yatim piatu selama 1 milenium di bawah kekristenan palsu yang disebut Katrom, Katolik Roma, yang menyesatkan jutaan orang kepada kutukan kekal. Ya. Siapa Protestan yang punya pandangan seperti ini? Lihat saja komentar-komentar. Pandangan ini menunjukkan Tuhan yang tidak peduli dengan melestarikan pesan Injilnya. Tuhan tidak peduli, pokoknya kamu atur saja. Untuk membiarkannya begitu cepat dirusak oleh begitu banyak orang, sehingga bahkan pengamat yang jujur akan salah mengira Eropa pra-reformasi sebagai Kristen. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus bermaksud kebalikan dari apa yang tampaknya dia sarankan dengan sangat kuat dalam bagian-bagian Injil yang kita sebutkan tadi. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi tidak. Ternyata Tuhan Yesus ingkar janji. Dia tidak menyertai orang sehingga kekristenan jatuh. Sesat semua. Sampai Luther datang baru, Luther menemukan mereka kembali. Wow. Good job ya Luther. Bisa temukan kembali kekristenan yang sejati. Ya. Dan inilah yang paling membingungkan. Ini menunjukkan bahwa Alkitab dan tulisan orang Kristen mula-mula dengan susah payah dilestarikan oleh kekristenan palsu yang disebut Katolik Roma. Sementara gereja Katolik ini yang disebut Katrom ini justru berjuang keras melawan setiap bidat lainnya. Setelah Katolik mengambil alih 100% kekristenan, mengapa tidak menghapus kitab suci begitu saja? Mengapa mereka memproklamir terus-menerus bahwa Yesus adalah Tuhan? Jika gereja Katolik dibimbing oleh iblis, ya, alih-alih Roh Kudus. Ya, kenapa? Akhirnya Kristus meramalkan bahwa kerajaan Allah di bumi akan seperti biji sesawi yang tumbuh menjadi tanaman terbesar dari semua tanaman. Markus bab 4 ayat 30 sampai 32. Ini akan menjadi cara yang aneh untuk memprediksi bahwa gereja akan mati sampai Martin Luther, Joseph Smith, atau Charles Taze Russell membangkitkannya kembali. Ya, harusnya Martin Luther mati dulu. Dia disalibkan dulu oleh siapa? Mari saya salibkan dia. Baru dia bangkit pada hari ketiga. Baru dia membangkitkan kembali gereja yang sudah mati. Biji sesawi yang masuk ke dalam tanah tapi tidak pernah tumbuh itu. Atau Roh Kudusnya lagi istirahat panjang, lupa, kasih ingat gereja. Roh Kudus seperti ini buang di kotak sampah. Nah, itulah teori pertama ya. Jadi, ya seperti itu. Kekristenan mati dan baru kemudian Martin Luther datang baru kasih bangun kembali. Ada Protestan bisa percaya seperti ini ya. Aneh. Bahkan Paus Deki kayaknya percaya ini. Beritahu dia, jangan terlalu percaya ini hoax begini. Bagaimana jika ada sedikit yang tersisa? Artinya, memang kekristenan mati sesat. Katolik Roma sesat. Dan ada orang-orang kecil yang tersisa yang menurut teori mereka ini dianiaya oleh orang Katolik Roma. Katrom begitu. Ya, bukankah ini sesuai dengan nubuat Alkitab? Pasti akan mereka bertanya. Nah, mari kita lihat teori yang kedua. Teori sisa dari sejarah gereja. Teori invisible. Pandangan Protestan 02, teori sisa ini mengalami masalah hampir sama. Sama persis dengan teori pertama tadi. Karena masalah dengan pandangan Protestan 1 begitu parah, teori global apostasi,
Dan karena bahkan ayat-ayat yang dikutip untuk gagasan tentang kemurtatan akhir zaman, seperti Matius bab 24 ayat 10-14, menunjukkan kejatuhan umum dari iman daripada pengabaian global. Ya. Yang ayat-ayatnya beberapa itu saya sebutkan, bahkan mengacu pada beberapa orang yang bertahan sampai akhir ya. Itu tentang Matius 24 ayat 10-14. Pandangan Protestan 2 ini merancang solusi remnant, sisa-sisa. Ini adalah pandangan yang dikembangkan oleh orang Waldensian, ya. Waldensian. Jack Chick dalam salah satu panel komiknya menulis seperti ini. Singkatnya, hanya sisa umat beriman yang tersisa setelah kemurtatan besar yang pertama tadi, seperti pada masa-masa sebelumnya dalam sejarah Israel. Sekilas sama sekali tidak ada masalah, tidak ada yang salah dengan teori sisa ya, this remnant theory. Sangat mungkin bahwa kekristenan yang akan menjadi agama yang dipraktekkan oleh sangat sedikit, dan bahwa banyak dari orang-orang ini harus bersembunyi, ya, setidaknya secara berkala, bersembunyi supaya jangan dikejar-kejar misalnya oleh kekaisaran Romawi misalnya. Kita telah melihat kekristenan dalam posisi itu pada hari-hari awalnya. Ya. Bahkan mungkin bahwa banyak orang, bahkan mayoritas para pemimpin gereja akan menjadi bidat sendiri. Ya, kita telah melihat itu pada zaman Santo Athanasius. Ya. Arius melawan Athanasius. Tetapi masalah dengan pandangan Protestan kedua ini adalah bahwa setiap kali dalam sejarah gereja kita menemukan diri kita dalam posisi itu. Ada jejak pembuktian yang panjang. Kita adalah posisi orang yang sisa itu. Ya, maksudnya ketika orang-orang Kristen mula-mula dibantai oleh orang-orang, terutama pada zaman kekaisaran Romawi, mereka menulis banyak surat yang masih sangat dihargai oleh kita, umat Katolik. Surat-surat. Tulisan-tulisan dari Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Clemens dari Roma, Santo Justinus Martir, Santo Clemens dari Alexandria, Santo Irenaeus, Santo Polycarpus, Tertullianus, Origenes, dan banyak lain lagi. Dari 2 abad pertama, masih sangat dihormati oleh sebagian besar orang Kristen yang berpikiran historis. Kata kuncinya di sini, berpikiran historis. Selain tulisan, ada banyak seni religius dan situs keagamaan, seperti kota bawah tanah Derinkuyu, katakombe, dan lain-lain. Ya. Memang benar bahwa orang-orang Kristen melarikan diri dari Romawi, tetapi juga benar bahwa mereka terus-menerus mencoba untuk mengubah orang-orang Romawi, ya. Mencoba meluluh lantakan hati orang Romawi. Terlebih lagi mereka dan kita diharuskan untuk menginjili dalam Alkitab, terutama menurut dalam amanat agung Matius bab 28 ayat 19-20. Jadi mereka ini dilarang oleh Kristus untuk menyembunyikan terang mereka di bawah gantang dalam Matius bab 5 ayat 15. Jadi gagasan bahwa sisa-sisa ini menghilang selama 1 milenium tanpa seni, tidak ada tulisan, dan tidak ada gereja yang dikenal, dan bahwa mereka tidak menginjili ini sangat mencolok ya, gagasan sisa-sisa ini. Bahkan tidak ada catatan tentang gereja yang mengutuk pandangan mereka sebagai bidat. Mereka hanya menghilang begitu saja dan tidak pernah terdengar lagi. Jadi sekali lagi kita ditinggalkan dengan teori lain yang bertentangan dengan Alkitab. Hilang begitu saja. Nanti kemudian pada abad ke-16 baru ditemukan kembali. Begitu kan teori Protestantisme. Ya. Kita mempunyai jemaat Katolik Roma di satu sisi memerangi bidat-bidat yang berlimpah ruah pada zaman ini. Gnostik, Manikean, Donatis, Pelagian dan semi-Pelagian, Arian dan semi-Arian, Montanis, Mesalis, Doketis, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Setidaknya dalam sebagian besar kasus ini, mungkin semua, bahkan orang-orang Protestan, akan setuju bahwa gereja itu kebetulan benar. Ya, mereka harus setuju bahwa saat itu gereja Katolik kebetulan benar. Sementara non-Katolik yang saat itu kebetulan salah dalam setiap bidang yang tidak mereka setujui dengan Katolik. Kebetulan. Jadi pasti mereka akan menganut teori kebetulan. Karena di luar itu, dalam kebudayaan Katolik, kita melihat penyebaran kasih Kristus ke seluruh dunia. Bahwa kita melihat perkembangan doktrin Tritunggal. Pemahaman kita tentang Duinatur Kristus, dan seterusnya. Di sisi lain, pandangan Protestan 02 ini mengatakan bahwa
kita memiliki gereja sisa yang begitu berniat untuk melestarikan diri sehingga mereka tidak repot-repot menginjili atau menyelamatkan jiwa jutaan umat Katolik yang tidak bersalah. Mereka tidak menentang bidat Katolik ini, tidak ada apa-apanya. Mereka hanya bersembunyi di katakanlah pulau terpencil atau suatu pegunungan tanpa meninggalkan petunjuk tertulis atau visual tentang keberadaan mereka. Ya, dari deskripsi itu kita dapat melihat bahwa gereja Katolik menghidupi Injil, sementara sisa-sisa yang tadi teori sisa ada sisa yang diduga itu tidak sama sekali kan, tidak tercatat, tidak terlihat, itu hanya halusinasi orang Protestan. Jadi bahkan jika sekelompok orang yang menganggap diri mereka sebagai sisa otentik dari kekristenan historis memang ada, mereka tidak seperti yang mereka klaim. Mereka tidak menghidupi Injil, tidak menginjili, tidak mempertaruhkan apapun untuk Kristus dan lain-lain. Tetapi yang lebih mencolok adalah kenyataan bahwa sisa-sisa itu tidak ada. Waldensian dan Jack Chick harus membayangkan sisa-sisa yang bertentangan dengan sejarah. Sekarang, jika gereja Katolik memang telah jatuh dari kebenaran kekristenan, mengapa kita tidak melihat sisa-sisa yang ada itu? Kenapa tidak? Atau reformasi. Mengapa dalam setiap catatan yang kita ketahui, ketika sebuah kelompok memisahkan diri dari Roma dalam 1000 tahun pertama atau lebih, baik Protestan maupun Katolik bisa setuju bahwa kelompok itu sesat? Ya, dalam 1500 tahun pertama yang pisah dari Katolik itu Protestan setuju bahwa memang mereka sesat, ya kan? Begitu mereka pisah, mereka tidak sesat. Singkatnya, jika gereja Katolik bukanlah gereja Kristus yang sejati dan dia tidak meninggalkan gerejanya, Tuhan tidak meninggalkan gerejanya, di mana itu? Where is it? Gereja itu yang mana yang kamu kata yang gereja Kristus yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, itu yang mana? Begitu. Tanya orang Protestan, tanya Paus Dekingares, itu yang mana itu gereja? Sehingga kemudian Luther dan Calvin menemukannya kembali ke mereka. Gitu. Mengatakan bahwa mereka ada tersembunyi di pegunungan itu tidak memotong hal ini, tidak menggagalkan pertanyaan. Mereka ada di mana? Di pegunungan yang mana? Kepulauan terpencil manakah? Jadi teorinya seperti ini. Orang-orang Protestan yang memegang teori ini berpikir bahwa setelah kematian para rasul, orang-orang yang ada dalam perjanjian, orang-orang yang ada dalam kisah para rasul itu tersembunyi di sebuah pulau yang terpencil, tidak terhubung dengan sejarah sama sekali. Mereka diam-diam di situ, tenang-tenang, sampai pada tahun abad ke-15, bapak-bapak reformasi menemukan mereka, lalu mereka mengajar sesuai dengan orang-orang yang ditemukan di pulau terpencil tersebut. Halusinasi kan? Ya. Dua teori pertama ini berasal dari kubu yang mengatakan bahwa Katolik bukanlah agama Kristen sejati. Ya. Tetapi bagaimana dengan mereka yang ingin menegaskan Katolik sebagai kekristenan? Ada Protestan yang mengatakan ya, Katolik itu juga bagian dari denominasi kekristenan sambil menegaskan pemisahan mereka dari Katolik. Ya, ini jadi dua teori yang pertama ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu bukan Kristen sih. Itu bukan Kristen. Kamu itu pagan apa segala semua begitu. Tapi ada juga denominasi Protestan yang mengatakan bahwa Katolik itu juga Kristen. Tapi pada saat yang sama mereka menegaskan keterpisahan mereka dari gereja Katolik. Begitu. Oke, kamu juga Kristen, tapi kami tidak mau bergabung dengan kamu. Apa? Teorinya adalah, ya kita masuk ke teori yang ketiga, namanya kekristenan yang cukup baik. Good enough Christianity. Oke. Pandangan Protestan 03, kekristenan yang cukup baik. Ya. Pandangan pertama tadi, the global apostasy, itu secara langsung bertentangan dengan Alkitab. Itu no way, langsung bertentangan dengan Alkitab. Sedangkan yang kedua, secara langsung bertentangan dengan sejarah. Ya. Dan kurang jelas, ya sedikit jelas, sedikit secara implisit bertentangan dengan Alkitab juga. Ya. Nah, karena kepala dingin, ya orang-orang telah menang setelah reformasi, sesudah kemenangan reformasi, banyak orang menganut reformasi, teologi reformasi maksudnya. Tampaknya banyak orang Protestan mengakui bahwa perpecahan dengan Roma terjadi karena beberapa hal yang sangat tidak penting, atau hanya karena beberapa imam Katolik yang korup. Sebuah masalah yang mengganggu denominasi Kristen dimanapun, iya kan? Jadi
pandangan ketiga yang kemudian muncul adalah kumpulan pandangan yang berpendapat bahwa Katolik itu adalah Kristen juga, tetapi hanya kekristenan yang tidak sempurna. Dan menurut mereka Katolik itu kekristenan yang tidak sempurna. Protestantisme menambahkan kontribusi unik yang layak dipisahkan dari Roma. Perpecahan yang lebih sempurna itu mungkin. Begitu. Dan mereka bilang, oke, Katolik itu Kristen, tapi Kristen yang tidak sempurna. Karena ada banyak sifilis, paus sifilis, apalagi penjualan surat penghapusan dosa dan seterusnya, sehingga mereka punya alasan untuk pisah. Jadi menambahkan kontribusi unik dengan puluhan mungkin atau apalah begitu yang layak dipisahkan dari Roma, perpecahan yang lebih sempurna. Nah, ini adalah pandangan yang diambil oleh sebagian besar Protestan yang menghargai diri mereka sendiri, ya. Dan sejauh ini merupakan pandangan yang terkuat. Coba tanya paus-paus seperti Paus Almofu, Paus Anggur Merah Ijo, Paus Patrick Smith, Paus Deki, kayaknya mereka penganut pandangan ketiga ini. Tapi Paus Deki kayaknya pandangan kedua. Kalau saya ikut-ikut, Paus Deki Gades itu penganut pandangan kedua kayaknya. Dia itu mengatakan bahwa gereja Katolik telah salah, gitu. Sehingga dialah yang benar. Karena dia bisa berargumen dan menunjukkan kesalahan-kesalahan gereja Katolik. Tapi argumentasinya tidak infalibel. Ini juga merupakan pandangan yang paling berbahaya, justru yang paling berbahaya. Pandangan yang paling umum diterima, tapi justru yang paling berbahaya, yang merusak kekristenan ini adalah pandangan ini. Ya. Ini pandangan yang paling merusak. Mendingan kamu pakai pandangan pertama bahwa oke, kekristenan sudah hancur lebur, nanti reformasi yang memperbaiki kembali, sudahlah. Sekalian anti Katolik saja, begitu. Daripada masih terima, oh Katolik juga benar, kami juga benar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Mendingan kamu langsung seperti tetangga sebelah, Yesus bukan Tuhan, selesai. Begitu. Karena Yesus bukan Tuhan sehingga tidak mampu menjaga gereja, kan? Dia sudah mati dan naik ke surga, tidak mampu menjaga gereja. Tuhan impoten, begitu saja. Harus bold seperti itu. Dan sekali pandangan ketiga ini justru yang paling berbahaya. Oke, Katolik itu Kristen, tapi begini. Nah, itu bahayanya di situ, dan inilah yang akan kita bahas. Alih-alih juga ya, ini merupakan pandangan yang paling berbahaya, tapi justru karena alasannya sederhana. Ya. Alih-alih berpegang pada keyakinan bahwa ada kekristenan sejati yang hidup tersembunyi di pegunungan atau yang tersesat dan kembali, pandangan Protestan 03 ini tentu mengatakan bahwa hanya ada kekristenan yang lebih benar. Ya. Makanya mereka punya prinsip itu apa? Ecclesia semper reformanda. Dan menurut mereka bukan lagi eklesia, tapi ajaran Ecclesia semper reformanda. Ajaran Ecclesia semper reformanda. Bahwa tidak ada satupun kekristenan sejati yang dapat ditemukan dimanapun di muka bumi, menurut mereka. Jadi 60.000 itu sebenar semua. Begitu. Itulah sebabnya seperti setiap bentuk Protestan lainnya, menciptakan teori bahwa satu-satunya gereja sejati adalah gereja sejati yang tidak terlihat. Ya, pokoknya invisible, melayang-layang di manakah. Ada tadi di video saya ada yang muncul dengan pendapat seperti itu. P sejati katanya, P sejati. P sejati itu pokoknya yang ideal semua, dan itu tidak bisa dicapai oleh denominasi manapun menurut dia. Ya, mereka harus berpikir seperti ini karena para penganutnya percaya bahwa kita memiliki kekristenan yang cukup baik selama 1,5 milenium sampai Martin Luther atau beberapa reformis lainnya menemukan atau menginvensi kekristenan yang lebih baik. Ya, ini pandangan seperti kita sudah punya cukup kekristenan yang baik, yang menghambat bidat-bidat, yang menciptakan mendefinisikan doktrin-doktrin yang tegas, sampai kemudian datang Luther dan bapak-bapak reformasi menemukan kekristenan versi yang lebih baik. Nah, masalah yang jelas dan mencolok dengan ini adalah bahwa jika Luther dan kawan-kawan dapat menemukan atau menginvensi kekristenan yang lebih baik, mengapa misalnya Paus Deki atau siapa Brian Siwarta, ya, Paus Almofu tidak bisa lagi menciptakan kekristenan yang jauh lebih baik lagi? Bisa kan? Brian Siwarta begitu mau menciptakan kekristenan yang lebih baik, mereka tidak mau. Kenapa? Jadi ini adalah sistem yang ditakdirkan untuk perpecahan abadi dalam pencarian Quixotic. Seperti Don Quixote itu kan, melanglang buana ke sana kemari. Seperti Protestan, melanglang buana, ketemu orang debat, ketemu orang debat, ketemu orang debat, ketemu orang debat.
Ayo debat, ajak argumen. Tidak akan selesai, ya. Tidak akan selesai. Dan mereka pikir mereka baru saja menemukan kekristenan yang sejati sehingga harus diperdebatkan. Mereka itu pikir seperti Martin Luther tiap kali bikin tesis untuk diperdebatkan. Orang satu baru lahir kemarin, dia kasih dia pun tesis untuk diperdebatkan gereja yang sudah lahir 2024 tahun. Cukup tenang dan belajar sejarah. Ajar semua umat untuk belajar sejarah, bukan kau bikin argumen untuk memajukan heresi-heresi yang merusak Protestantisme, yang merusak kekristenan. Ya. Tetapi biasanya mereka memang berniat baik untuk iman yang lebih murni, ya, sesuatu yang lebih. Masalah skisma dalam pandangan ketiga ini unik di antara tiga teori, ya. Karena teori ini berjalan datar ke dalam pertanyaan tentang perpecahan atau skisma. Karena mereka mengakui Katolik sebagai Kristen yang otentik, mereka harus mempertanggungjawabkan juga mengapa mereka menolak persatuan dari gereja Katolik. Ini tanggung jawab mereka, kenapa keluar. Jadi bagaimanapun dari perspektif historis yang ketat, para reformis adalah pihak yang bercerai. Mereka lah yang harus berurusan dengan larangan Alkitab tentang perceraian, perpecahan. Atau dalam hal ini, ya perpecahan, ya, yang analog. Ini benar terutama bagi mereka yang meninggalkan Katolik untuk salah satu manifestasi komunitas Protestan. Ya. Akan ada banyak orang yang tumbuh di luar kepenuhan iman yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa mereka, dan tidak pernah memberikan dua pemikiran mengapa mereka bukan Katolik atau yang menolak distorsi cermin dari iman Katolik. Tapi mereka yang berpaling dari iman ini harus berurusan dengan ayat-ayat seperti Yohanes bab 17 ayat 20 ut omnes unum sint, di mana Kristus berdoa agar kita tetap satu, ut omnes unum sint. Santo Paulus meminta dalam Filipi bab 2 ayat 1-2 bahwa jika kita memiliki dorongan dari dipersatukan dengan Kristus, jika ada penghiburan dari kasihnya, jika ada persekutuan dengan Roh, jika ada kelembutan dan kasih sayang, maka jadikanlah sukacitaku lengkap dan dengan berpikiran sama, memiliki cinta yang sama, menjadi satu dalam roh dan tujuan. Dengan kata lain, bukan hanya kesatuan kasih, tetapi kesatuan total di mana kita berpikiran sama, mengejar tujuan yang sama. Santo Petrus, paus pertama gereja Katolik, mengatakan sesuatu yang sangat mirip dalam 1 Petrus bab 3 ayat 8, di mana dia memerintahkan kita untuk jadilah kamu semua dari satu pikiran, memiliki belas kasihan satu sama lain, menjadi pencinta persaudaraan, penyayang, rendah hati. Akhirnya Santo Paulus memberi kita pandangan Allah dalam 1 Korintus bab 10 ayat 24-25 ketika dia mengatakan bahwa Allah telah membangun tubuh sedemikian rupa untuk memberikan kehormatan yang lebih besar pada bagian yang tanpanya, sehingga tidak ada perpecahan dalam tubuh, tetapi agar bagian-bagian itu memiliki kepedulian yang sama satu sama lain. Bahkan KJV itu menulis agar tidak ada perpecahan dalam tubuh. Nah, dua kubu pertama yang tadi, teori pertama dan teori kedua, memiliki alasan untuk perpecahan mereka. Mereka berpisah dari Roma karena Roma bukan Kristen. Ya, teori pertama, sudah ada great apostasi dan ada sisa-sisa Kristen. Kubu yang ketiga ini tidak punya alasan untuk keluar. Mereka berpikir bahwa Roma itu memang Kristen, tetapi keliru dalam beberapa isu. Ya. Nah, jika itu standarnya, akan sulit untuk menentukan 2 atau 3 orang untuk dikumpulkan dalam namanya, karena hampir tidak ada seorang pun, terutama ketika mereka menafsirkan Alkitab secara individual, setuju 100% satu sama lain. Jadi sampai kiamat, Paus Deki tidak akan setuju dengan tafsiran Katolik. Beritahu dia. Ya. Saya pikir perpecahan adalah bahaya yang kurang disebutkan bagi orang Kristen. Ya. Orang Kristen di luar gereja Katolik itu tidak menyebut bahaya perpecahan itu seperti apa. Di zaman yang terus-menerus shopping di gereja, bergereja pilih gereja kafeteria kan. Kalau tidak bertumbuh di A, ke B untuk bertumbuh di B. Kalau tidak bertumbuh iman di B, ke C begitu. Tuhan menganggapnya sangat serius, tetapi denominasi-denominasi yang ribuan yang modern ini tidak. Mereka menganggap itu biasa-biasa. Perpecahan itu bahkan dianjurkan oleh kitab suci menurut mereka. Pecah begitu, membelah diri. You have to choose. Tuhan sangat menganggap serius
Tidak harus ut omnes unum sit. Sementara denominasi modern santai saja, kami pecah, kami yang benar kok. Begitu. Masalah lain ini juga mengalami masalah yang sama seperti teori-teori sebelumnya, karena bertentangan dengan ayat-ayat yang disebutkan dari Injil Yohanes. Yohanes bab 14 ayat 18 dan Yohanes bab 14 ayat 26. Pandangan ini berpendapat bahwa Roh Kudus tidak memberitahu para penerus, para rasul cukup semua yang perlu mereka ketahui atau melindungi mereka dari semua kesalahan iman. Ya, Roh Kudus tidak sanggup. Tapi tidak seperti dua teori pertama, teori ini tidak berpikir bahwa kesalahan itu cukup signifikan untuk mengancam status gereja Roma sebagai Kristen. Ya, tidak terlalu signifikan lah. Ya. Tentu saja beberapa kesalahan tidak cukup untuk mengancam status seseorang sebagai orang Kristen, ya. Tapi siapa yang bisa memutuskan mana yang mengancam seseorang dan mana yang tidak mengancam seseorang? Jadi pertanyaan untuk teman-teman Protestan, dari manakah kita tahu bahwa ini adalah doktrin yang esensial dan ini bukan doktrin yang tidak esensial, sehingga kamu bisa berkelahi di situ, bisa baku lipat di doktrin yang tidak esensial? Siapa yang menentukan itu? Mengenai penghakiman individu, itu adalah domain yang hanya Tuhan yang bertanggung jawab. Kita harus menahan diri untuk tidak menyatakan bahwa siapapun secara definitif terkutuk. Ya. Dan satu-satunya cara gereja dapat mewartakan orang-orang kudus di surga adalah melalui konfirmasi dari Tuhan sendiri melalui mujizat. Ingat, kanonisasi itu bukan paus duduk-duduk, oh ini orang ada di surga. Paus duduk-duduk, ini orang ada di surga. Ya, bantai orang Protestan yang seperti itu. Bantai pikirannya, bantai gagasannya, bukan bantai pribadi orangnya. Tetapi siapa yang menentukan masalah mana yang begitu penting, masalah mana yang esensial, sehingga dapat merugikan seseorang keanggotaan duniawi mereka di gereja? Siapa yang menentukan bahwa doktrin ini esensial dan doktrin ini tidak esensial? Nah, kepemimpinan gereja dalam Matius bab 18 ayat 15 sampai 18. Buat hal itu cukup jelas. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan seterusnya. Ini adalah kekuatan penting yang harus dimiliki di muka bumi. Didache abad pertama mengutip 3 bentuk baptisan yang sah. Kemudian baptis pada abad ke-21 mengklaim bahwa salah satu dari baptisan itu, yaitu baptis tuang, tidak diperhitungkan. Nah, ini adalah salah satu masalah di mana hanya sedikit orang Kristen yang dapat membayangkan Tuhan berkata, kamu salah pilih, go to hell. Dan dengan demikian ini adalah masalah di mana hanya sebagian kecil orang Kristen yang dapat membayangkan menciptakan perpecahan. Di sisi lain, ada masalah yang memecah belah, di mana hanya ada satu pandangan Kristen yang sah dan semua orang salah. Dan setidaknya berpotensi sangat terkutuk. Karena taruhannya di satu sisi, kamu tidak ingin perpecahan terus-menerus. Di sisi lain, kamu tidak ingin mematuhi bidat atau membiarkan orang mengutuk diri mereka sendiri. Jadi, penting bagi kita sebagai manusia mengetahui hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Akan tetapi, sementara hampir setiap orang Protestan tampaknya setuju dengan gagasan itu, mereka tidak dapat setuju tentang apa yang tidak dapat dinegosiasikan itu. Jadi apa saja yang tidak bisa dinegosiasikan. Ya. Jadi seperti ini, ada dialog imajiner yang dibangun oleh seorang apologet, Marxe, yang sejajar dengan dialog kehidupan yang antara orang Katolik dan orang-orang Protestan. Coba mari kita lihat, karena cukup bagus untuk dilewatkan begitu saja. Yang pertama, ini katakan dari orang Protestan. Kamu tidak boleh menyembah Bunda Maria. Ini orang Protestan kepada orang Katolik. Orang Katolik, tenang bro, saya tidak menyembah Bunda Maria. Protestan, tidak, itu Anda bersujud di depan patung Bunda Maria itu. Anda menyembah patung Bunda Maria. Orang Katolik, sebenarnya saya pikir sayalah orang yang saya yang berhak untuk mengadakan intersesi kepada Bunda Maria, bukan orang Protestan kan. Jadi orang Protestan bersah-sah saja mencium-cium patung begitu. Orang Katolik yang tahu sah-sah saja dengan senangnya melakukan mencium-cium patung Bunda Maria maksudnya. Karena ya patung itu melambangkan Bunda Maria. Protestan, tapi bagi saya sepertinya Anda menyembah patung itu. Anda berdoa menghadap kepadanya, memintanya untuk menjadi perantara bagi Anda, bukan? Orang Katolik, ya saya suka berbicara dengan ibu saya tentang berbagai hal.
Tapi saya tidak menyembah ibu saya. Dan saya tidak berpikir bahwa ibu saya adalah Tuhan. Dia adalah makhluk sesama Kristen. Meskipun dia seorang yang hebat. Bagaimana perasaan Anda, hai Protestan, jika saya berkata, Anda menyembah tukang cukur Anda? Saya tahu Anda melakukannya karena Anda kadang-kadang meminta tukang cukur ini untuk berdoa bagi Anda. Tolong doakan saya. Nah, si Protestan akan membahas, tidak, itu hal yang berbeda. Orang Katolik, sebenarnya itu persis sama. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, jangan menilai dari penampilan. Jika kamu hanya bertanya kepada saya daripada memberitahu saya akan dengan senang hati memberitahu Anda apa yang saya sembah. Saya menyembah Yesus Kristus yang hadir sepenuhnya dalam Ekaristi Kudus. Tubuh, darah, jiwa, dan keilahian. Bukan patung-patung itu. Bukan Bunda Marianya. Nah, Protestan menjawab, saya tidak berpikir Ekaristi adalah tubuh dan darah Yesus. Tetapi hanya sebuah simbol. Tetapi mari kita tidak berdebat tentang poin-poin teologi yang bagus seperti transubstansiasi. Kita berdua merayakan komuni dengan cara kita masing-masing. Dan itulah yang penting. Nah, sudah begitu kan. Sudah masuk agak-agak berbau relatif kan. Orang Katolik, apakah Anda mendengar saya? Saya berkata, saya jatuh dalam penyembahan dan pemujaan di hadapan sesuatu yang terlihat seperti sepotong roti dan secangkir anggur. Saya mengatakan hosana untuk itu. Saya memujanya sebagai Tuhan alam semesta. Ekaristi adalah Tuhan saya dan Allah saya. Keselamatan saya, hidup saya, sumber keberadaan saya. Protestan, ya, saya pikir itu agak berlebihannya. Tapi jangan berdebat tentang itu. Kamu punya versi komuni Anda, dan saya punya versi saya. Sekarang tentang penyembahan Maria. Patung lagi, patung Maria Paus. Tidakkah Anda melihat betapa berbahayanya bagi Anda untuk melakukan dosa besar dengan mengidolakan Maria? Kembali lagi ke Maria. Putar-putar seperti itulah dialog kita dengan Protestan dan Katolik, ya. Nah, itu hanya gambaran saya. Kalau yang di dunia nyata itu lebih parah lagi. Begitu. Seperti yang saya katakan, beberapa kesalahan tidak cukup untuk mengancam status seseorang sebagai Kristen. Tetapi dalam kasus umat Katolik, kita menyembah apa yang merupakan tubuh dan darah Kristus atau sepotong. Kita ini menyembah apa yang merupakan tubuh dan darah Kristus atau sepotong roti. Jika itu adalah Kristus, kita benar. Dan setiap denominasi Protestan salah pada masalah yang paling penting. Tetapi orang Kristen yang menjawab satu pertanyaan sangat salah. Namun jika kita salah, kita adalah penyembah berhala. Kita bahkan tidak dapat dianggap sebagai orang Kristen dan dikutuk secara universal menurut 1 Korintus bab 6 ayat 9 sampai 10, Efesus bab 5 ayat 5, Wahyu bab 2 ayat 18 dan Wahyu 22 ayat 15. Jadi, jika seseorang mengadopsi pandangan ketiga ini cukup baik dan berkata Katolik adalah penyembah berhala, tetapi mereka masih bisa pergi ke surga. Pandangan apa yang menghalangi seseorang untuk pergi ke surga? Sebenarnya apa saja yang menghalangi seseorang untuk pergi ke surga? Untuk masuk surga itu halangannya apa? Jadi pandangan ketiga tampaknya meninggalkan kita dengan klaim berikut. Pertama, kita memiliki gereja yang mungkin lebih baik dari sebelumnya, tetapi mungkin masih bukan apa yang Tuhan inginkan. Tidak jelas kan? Yang kedua, kita tidak akan pernah memiliki gereja yang sempurna di muka bumi ini. Yaitu kita tidak akan pernah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Dan yang ketiga, atas nama kasih Kristen, kita harus mengabaikan fakta bahwa kita berpikir beberapa orang Kristen pada kenyataannya penyembah berhala. Atau setidaknya fakta bahwa 1500 tahun kekristenan pada kenyataannya semuanya penyembahan berhala. Tidak berarti itu juga bukan kekristenan. Jadi pandangan ketiga ini paling relatif dan paling berbahaya. Zigzag sana sini tidak jelas. Inilah inti Protestantisme. Begitu. Benar untukmu, salah untukku. Benar untukku, salah untukmu. Apakah begitu? Jelas. Umat Katolik paling menyukai orang-orang yang jatuh ke dalam kubu ketiga ini. Katolik paling senang dipermainkan mereka. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa kita benar-benar memahami mereka, ya. Apakah kita benar-benar akan memperluas gelar Kristen begitu luas sehingga mencakup semua orang yang menyembah apa yang mereka pikir adalah Yesus? Apakah itu benar-benar Dia atau sepotong roti atau Tuhan di dalamnya? Apakah mengherankan bahwa kita telah melihat tumbuh di kamp yang bermaksud baik, ini rasa relativisme moral yang tumbuh. Sikap benar untuk Anda
salah untuk saya terhadap segala hal. Lagi pula ini tampaknya bagi seluruh dunia sebagai pandangan standar tentang ekaristi dan isu-isu lainnya. Dengan kata lain, seorang Protestan yang waras akan menganggapnya sebagai bidat dan penyembahan berhala untuk menyembah sesuatu yang mereka yakini bukan Tuhan, atau bahkan sesuatu yang bukan tidak hidup, kan? Roti, wafer, beberapa orang mengatakan. Tetapi ibadah yang sama tidak apa-apa. Setidaknya tidak cukup untuk mendiskualifikasikan seseorang sebagai Kristen jika itu dari tetangga Katolik seseorang. Ya kalau tetangganya oke, kamu baik-baik saja ya. Tapi kalau dia sama sekali tidak kenal orang itu, Katolik penyembah berhala. Sikap benar untuk Anda dan salah untuk saya ini dikombinasikan dengan gagasan bahwa gereja selalu dapat lebih benar dalam hal-hal daripada yang sebenarnya, dan bahwa tidak ada gereja yang terlihat yang memiliki seluruh kebenaran secara infalibel, menciptakan tanah subur untuk relativisme moral. Dan buktinya sudah ada. Orang-orang Protestan yang rajin membaca kitab suci itu dengan tenangnya mengawinkan pasangan-pasangan kaum pelangi di Amerika dan Eropa. Kita tunggu saatnya di Indonesia, karena Protestan itu memang cukup maju ya. Lagi pula banyak orang Kristen menderita, ya seperti tadi ada kelompok yang Liga Batu seperti ini. Di Indonesia misalnya masih banyak Protestan yang mati-matian menolak, tapi Protestan di Amerika dan Protestan di Eropa kok mati-matian mengawinkan mereka. Tentu itu salah bagiku untuk tidak bertindak, tetapi baginya ya apa yang harus kita katakan, relatif kan. Jadi di Eropa, Amerika boleh saja, di Indonesia belum boleh. Nanti saatnya reformasi di Indonesia lagi baru boleh begitu. Selain itu, bagian yang paling jelas mengutuknya 1 Korintus bab 6 ayat 9-10 mengutuk penyembahan berhala dalam ciri yang sama. Bertahan pada satu, lalu relatif terhadap yang lain, bagaimana? Dan jika umat Katolik bisa menyembah roti ya dalam pandangan mereka dan tetap menjadi Kristen, mengapa Oneness Pentekostal tidak dapat menyembah Allah non-Trinitarian dan tetap menjadi Kristen? Jadi Oneness Pentekostal juga Kristen, oke. Lagi pula mereka masih memberitakan nama Kristus, oke. Masih mengasihi Tuhan, oke. Dan mencoba dan melayani lainnya, oke. Sudahlah. Mengapa tidak orang Mormon, saksi-saksi Yehova, dan juga teman-teman kita Muslim ya, yang seperti orang Mormon menghormati Kristus dengan sangat tinggi, meskipun tidak menganggapnya sebagai Tuhan yang unik, ya kan? Kalau begitu, bagaimana teman-temanku Protestan? Mudah-mudahan ya jelas dari sketsa ini bahwa Protestantisme berdasarkan sifat struktur kepercayaannya harus mengambil pandangan tentang sejarah gereja yang bertentangan dengan kitab suci. Pandangan pertama, bertentangan dengan kitab suci dan semua sejarah yang diketahui. Pandangan kedua tadi, atau pandangan yang membiarkan dirinya terbuka lebar untuk relativisme moral. Nah, kesimpulannya adalah Protestantisme dan relativisme. Ya. Jadi ada klaim seluruh tatanan kekristenan sekitar tahun 1516 dan sebelumnya, Anda semua salah memahami kekristenan. Demikian kata-kata dari Bapak-Bapak Reformasi. Ini adalah klaim absolutis ya, dan karenanya bukan relativistik ya. Dan memang ada beberapa orang yang benar dalam hal itu. Tapi itulah sebabnya kita katakan bahwa benih relativisme itu ditemukan dalam reformasi. Bukan bahwa reformasi itu sendiri adalah gerakan untuk relativisme moral. Bukan. Benihnya ada di dalam reformasi. Ya. Luther berusaha untuk menyajikan kontra kebenaran absolut, tetapi gagal. Jadi, inilah yang kita miliki sekarang. Konsep yang kita ada dalam kekristenan versi sesudah reformasi, sudah abad ke-16. Yang pertama, deisme gerejawi, eklesial deisme. Ya. Ya, ada ya kata-kata ini masih jarang terdengar ya, tetapi cukup sempurna menyatakan keadaannya. Sama seperti para deis yang mengklaim bahwa Allah itu seperti pembuat jam tangan yang begitu menyelesaikan jam tangannya dia beristirahat lalu jam tangannya bekerja, dia tidak peduli lagi. Orang-orang Protestan itu mengklaim bahwa Yesus sesudah mendirikan gerejanya, dia naik ke surga, pangku kaki, kamu bakalai di situ, kamu baku lipat, baku debat di situ. Ya. Persis kan ini pandangan orang Protestan. Yesus itu seperti ini namanya deisme gerejawi ya.
Tuhan, ya, ada kaum pandangan kaum deis itu mengatakan bahwa Tuhan, deis dan teis berbeda. Deis itu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia, kemudian dia membiarkan dunia itu berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri, dia tidak peduli lagi. Seperti itulah beberapa orang Protestan mengatakan bahwa Yesus sesudah mendirikan gereja, dia naik ke surga, orang-orang lalu menginspirasi tulisan kitab suci, lalu sesudah itu dilepas, kamu baku gigi di situ, siapa yang benar tafsirannya, baku gigi terus, begitu. Membiarkan mereka mengembara masuk dan keluar dari kemurtatan, begitu. Jadi penjelasannya cukup menarik, penjelasan tentang deisme gerejawi bisa dibaca dari blognya seorang apologet. Nama apologetiknya atau nama penanya itu Principium Unitatis, bisa di Google. Yang kemudian adalah penciptaan Invisible Church. Ya, konsep Invisible Church ini adanya di Protestannya. Penciptaan gereja terlihat. Jadi gereja mula-mula secara universal percaya bahwa gereja sejati dapat dilihat, diraba, diputar, dicelup. Tentu saja mungkin ada orang-orang yang secara tidak terlihat terikat padanya, terikat pada yang gereja yang terlihat ini. Tetapi penciptaan reformasi, kreasi orang-orang reformasi dari gereja yang terutama atau yang secara eksklusif tidak terlihat, menghilangkan satu-satunya wasit dalam perdebatan agama, Katolik, Protestan, dan denom-denom lain. Menghilangkan satu-satunya wasit, yaitu gereja. Sekarang, ketika para pihak berseteru, Paus Deki dan Patris Allegro misalnya, siapa yang bisa secara definitif mengatakan siapa yang benar dan salah? Seluruh sistem penegakan hukum yang dibayangkan oleh Matius bab 18 ayat 15 sampai 18 tidak mungkin tanpa otoritas yang terlihat dan mengikat. Tidak bisa kita hanya main argumentasi retorika sana sini sampai kiamat. Ya, beritahu Paus Al-Mofu itu. Yang berikut adalah penciptaan doktrin sola scriptura yang menjadikan individu otoritas tertinggi atas penafsiran kitab suci. Kita tahu beberapa orang telah berargumen secara persuasif bahwa para reformis ini bermaksud agar kitab suci dibaca hanya selaras dengan gereja dan kredo, tetapi tanpa gereja yang dapat diidentifikasi, dan berbagai denominasi membuat klaim kebenaran yang tidak kompatibel. Ini adalah mimpi yang halusinasi saja. Selain itu tidak masuk akal untuk mengatakan uskup dan penetua adalah hal yang sama seperti yang dilakukan Calvin, dan menghormati keputusan yang dibuat oleh konsili ekumenis, karena keputusan itu dibuat oleh para uskup yang cukup yakin bahwa mereka bukan hanya penetua. Menolak jabatan yang memberi para uskup yang berkumpul wewenang mereka adalah melemahkan wewenang bagi mereka untuk bertemu dalam konsili. Dan tentu saja reformasi magisterial seperti ini mengalami korsleting, memakan ekornya sendiri. Ya. Begitu kamu menolak otoritas, satu-satunya otoritas, maka saat itu kamulah yang harus jadi otoritasnya. Kamu sendiri jadi otoritasnya. Begitu kamu menolak infalibilitas seseorang paus, maka kamu harus menerima semua infalibilitas semua orang. Infalibilitas tanpa batas. Akhirnya bingung sendiri kan. Semua orang infalibel. Paus Al-Mofu, Paus Deki, Paus Patris Smith, Paus Anggur Merah Hijau. Kalau dia semua infalibel, kita mau ikut yang mana? Pusing. Semuanya benar, habis bagaimana? Lalu klaim, makanya karena semuanya benar, maka mereka harus baku gigit supaya siapa yang benar putar lidahnya, siapa yang rajin mengumpulkan informasi, dia yang benar. Akhirnya ketuhanan tergantung dari situ kan, bukan lagi karya Roh Kudus. Kekristenan dipisahkan dari otoritas ilahinya, dan otoritas diri sendiri diangkat. Ya, tanpa sadar Paus Deki yang mengajak untuk debat itu sedang mengangkat dirinya, merampas otoritas ilahi dan mengangkat dirinya sendiri, kemampuan beretorikanya sebagai otoritas untuk mengajarkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bukan kekristenan, itu sudah ajaran manusia. Jelas-jelas itu ajaran manusia. Beritahu dia, Paus Deki, berhenti mengajar kesesatan. Kamu tidak punya otoritas ilahi untuk mengajar. Itu otoritas kamu klaim sendiri. Coba rendah hati dan berpikir. Hanya yang punya otoritas dari Tuhan yang boleh mengajar tentang Tuhan. Ya. Tidak bisa andalkan kemampuan otak sendiri. Tidak bisa andalkan argumentasi sendiri. Tidak bisa andalkan kemampuan sekolah sampai di Polandia ke Polanda apa. Gitu. Tidak bisa. Klaim kebenaran yang saling bertentangan. Seperti yang Calvin mengklaim bahwa jika Anda dibimbing oleh Roh Kudus,
Anda akan mengetahui bahwa Anda akan mengetahui kitab-kitab Alkitab. Itu kan klaim gnostik dari Calvin kan. Kemudian Luther mengatakan dia tidak tahu kitab-kitab Alkitab. Jadi baik Calvin dan Luther menolak reformis radikal. Luther misalnya menggambarkan musuh-musuhnya sebagai Romawi, radikal, dan reformis. Dengan begitu banyak faksi agama yang berbeda, mengatakan begitu banyak hal yang berbeda, orang-orang menyimpulkan tidak ada yang benar-benar tahu jawaban yang benar. Karena itu kita harus studi, mengumpulkan data, kasih data, fakta, sejarah. Jadi kita yang urus Tuhan kembali. Gitu. Kita ambil, merampas otoritas ilahi. Gitu. Kita harus ambil fakta, belajar studi sana sini. Bukan tunduk kepada otoritas. Begitu. Ketika ada dua sisi dalam suatu argumen, seseorang umumnya merasa bahwa mereka dapat memberikan penilaian di antara keduanya. Ketika ada ratusan, mau apa lagi? Ajak debat satu persatu. Ya. Jadi mereka hanya berpikir, jika jawaban yang benar ada di luar sana, siapa yang tahu di mana jawabannya? Ya. Dan akibat dari Protestantisme juga adalah tidak ada klaim kebenaran mutlak. Jadi karena dalam hal ini, karena Paus Deki tidak punya karunia infalibel, maka apa yang diajarkan Paus Deki juga bisa salah. Apalagi dia bejat total kan. Karena berbagai denominasi Protestan tidak mengklaim sebagai gereja, tetapi hanya bagian dari gereja yang tidak terlihat, invisible church, mereka tidak dan tidak bisa mengklaim sebagai satu gereja yang benar. Di dalam gereja Katolik ada bidat juga yang disebut Fineisme, yang mengatakan bahwa hanya mereka yang terdaftar dalam buku permandian orang Katolik itu yang nanti diselamatkan. Tidak juga, bukan itu. Dalam Protestan, bidat seperti itu akan terasa sangat menggelikan. Itu akan membuat orang sebelum menjadi sebuah catatan sejarah yang paling terkutuk. Jadi, Calvinisme, Lutheranisme, dan kawan-kawannya mengklaim sebagai kesimpulan terbaik dari bukti. Jadi, Paus Deki misalnya dia hanya mengklaim kesimpulan terbaik dari bukti yang sempat dia kumpulkan. Bukan satu gereja sejati yang dibimbing untuk selama-lamanya oleh Roh Kudus, seperti yang dijanjikan dalam Yohanes 14. Perbedaan besar, kamu kumpul bukti sepotong-sepotong lalu mau datang debat, satu-satunya gereja sejati yang dibimbing oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Protestantisme menciptakan sebuah rumah yang terbagi. Dalam Yohanes bab 17 ayat 21, Yesus berdoa untuk para rasul dan secara eksplisit untuk generasi mendatang, agar mereka semua menjadi satu. Seperti Engkau Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga berada di dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkau mengutus aku. Ternyata kebalikannya juga benar. Ketika perpecahan dan bidat terjadi dan kesatuan hancur dan masing-masing pihak memperlakukan yang lain secara tidak murah hati, dunia berhenti percaya pada kebaikan atau kebenaran dari pesan Kristen. Jadi stop bikin konsili yang dipimpin oleh Paus Deki supaya membuang segala macam bidat dalam Protestantisme. Salah satunya bidat Calvinisme. Ya. Tidak ada sesuatu. Ya, dan yang terakhir ada tidak ada bar penahan. Macam bar penahan. Jadi lostrum, pernah saya katakan istilah Protestan itu lostrum kan. Lostrum. Alkitab menjadi open source, semua orang bebas mengoprek, artinya kekristenan Protestan itu menjadi lostrum. Ya. Lostrum listrik itu maksudnya kita tidak pakai meteran lagi, tapi ambil meterannya dan lepas, alirnya mengalir tanpa terkendali. Jadi Protestan itu kekristenan lostrumnya. Ya, reformasi itu menciptakan masa kejayaan total untuk setiap teori crackpot yang diam-diam dipegang seseorang sebelumnya. Segala sesuatu, mulai dari seks itu dosa sampai Yesus adalah Santo Mikael, itu semua mau teori apa saja kamu boleh ambil. Ada ayatnya dalam Alkitab. Ayatnya tinggal cari kan? Ayatnya tinggal cari, mencoba. Kamu mau buat apa? Literal mau buat apa? Tinggal kamu cari ayat untuk pendukung. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Lagi pula, saudara-saudari, jika Luther bisa menghapus sejumlah buku dari Alkitab,
atas otoritasnya sendiri, mengapa Joseph Smith tidak dapat menambahkan kitab Mormon ke dalam Alkitabnya? Atau mengapa Karen Armstrong tidak bisa menambahkan Injil Gnostik ke dalam Alkitab? Kenapa? Ya. Maksud saya bukan bahwa para reformis adalah relativis moral itu sendiri, no. Tapi mereka melemparkan segalanya ke dalam keraguan. Bahkan ketika mengklaim berpegang pada kitab suci saja, Luther mempertanyakan kitab-kitab mana yang ada dalam Alkitab. Dan karena kitab suci saja tidak menjawab pertanyaan itu, dia mengeluarkan banyak buku, memasukkan beberapa di antaranya kembali. Lalu yang benar yang mana? Kasih keluar lalu kasih masuk kembali, kan? Mana yang benar? Coba. Luther, imam Katolik yang percaya pada Alkitab lengkap dengan Deuterokanonika, atau Luther, reformis awal yang merobek Deuterokanonika, Yakobus, Wahyu dan lain-lain, atau Luther, reformis kemudian yang memasukkan kembali kitab-kitab Perjanjian Baru? Ya. Dan bagaimana kita tahu siapa yang benar? Saudara-saudariku, sola scriptura, ketika Alkitab sendiri sedang diadili, siapa hakimnya? Who? Dalam kasus Luther, jelas dari tulisannya bahwa dia menilai validitas kitab-kitab Alkitab dari kompatibilitasnya dengan sola fide. Dengan kata lain, dia mendasarkan Alkitab pada teorinya, bukan teorinya pada Alkitab. Itu telah menjadi preseden yang diikuti oleh tak terhitung jumlahnya. Seperti Alkitab Jefferson yang terkenal, yang hanya mencakup bagian-bagian yang disukai Thomas Jefferson. That is relativism. Itulah keburukan yang dihasilkan oleh reformasi Protestan. Jadi bukan orang-orang reformer itu sendiri yang adalah orang relativis, tapi mereka sendirilah penabur benih relativisme. Dan dunia kita sekarang hidup dalam relativisme. Semua orang punya kebenarannya sendiri. Jadi setiap kali saya omong di video saya, orang bilang, kau paling benar sudah, kau paling benar sudah. Ya, karena dia juga merasa dia paling benar. Apa yang benar bagi saya? Relativisme to the core. Apalagi dalam sosial media, kan? Post-truth lagi sekarang. Rame, protestantisme angkat ekor, relativisme menemukan kejayaan. We are in the dictatorship of relativism, kata Kardinal Joseph Ratzinger yang kemudian menjadi Paus Benediktus ke-16. Hati-hati, diktator relativisme. Ya, sampai di sini saya ulang kembali ya. Ada 3 tesis dasar Protestan. Yang pertama, gereja yang didirikan Kristus itu benar-benar sesat. Sesudah para rasul meninggal dunia, orang tidak tahu lagi Injil yang benar. Yang kedua, meskipun gereja sesat, ada kumpulan kecil yang kemudian ditemukan kembali oleh para reformasi. Yang ketiga, tesisnya ini yang menghasilkan relativisme to the core adalah bahwa kekristenan selama 1500 tahun sudah cukup baik, tetapi para bapak reformasi memberikan bentuk kekristenan yang lebih baik. That's it. Dan kemudian membelah diri sampai berapa lagi kita tidak tahu. Selamat membelah diri, gereja Katolik kembalilah ke dalam satu-satunya gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak mengandalkan studi dan argumentasi, retorika, tidak. Mengandalkan karunia infalibilitas dari Roh Kudus sendiri. Kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita menjadi anak yatim piatu. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, dan gerbang maut tidak akan pernah mengalahkannya. Ya, kecuali yang mau jadi paus baru, silahkan bentuk gereja sendiri dan bikin teori bahwa Tuhan sudah membiarkan gerejanya dikuasai oleh gerbang maut. Jadi kamu pilih teori yang mana, saudara-saudariku? Terutama yang Protestan di sini, ya. Yang nge-fans atau nge-hate di sini. Haters and fans. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini. Kita jumpa lagi dalam berikutnya. Veritas Liberavit Vos. Jadi teman-teman Katolik, kalau berdebat dengan saudara-saudara kita Protestan, jangan terpancing dengan permainan di ujung yang sekedar kutip-kutip ayat. No. Langsung ke akarnya apa? Pola pikirnya itu apa? Itu yang paling penting.
pegang dia langsung di akar, jadi dia tidak bisa bergerak. Kalau main di pucuk-pucuk, dia rayu kiri kanan tidak ada ujung. Cekik langsung di batang leher, itu baru tepat. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Dominus Vobiscum.